Hai semuanya, selamat datang kembali di video aku. Video kali ini pembahasannya tentang pendidikan ya teman-teman. Buat kalian yang udah tahu, aku dulu di Indonesia sudah kuliah dan lulus dengan gelar sarjana pendidikan bahasa Arab. Kemudian setelah lulus, aku langsung datang ke Belanda dan mengikuti program pertukaran budaya namanya Au Pair, karena aku ingin mempelajari bahasa Belanda. Datang dari situ, aku kepikiran untuk menjadi guru di Belanda. Tapi ternyata menjadi guru di Belanda itu tidak semudah yang aku bayangkan. Meskipun aku sudah mendapatkan gelar sarjana pendidikan di Indonesia, aku tidak bisa langsung menjadi guru di Belanda. Dan aku melakukan penyetaraan ijazah, dan ijazah yang aku punya di Indonesia setara dengan sarjana yang ada di Hogeschool atau University of Applied Science in the Netherlands. Tapi karena aku tidak mengambil pendidikan profesi guru di Indonesia, hal itulah yang mempersulit aku dan aku jadi tidak bisa mengajar di sekolah Belanda. Anyway, aku mengambil pendidikan bahasa Inggris khusus untuk menjadi guru di Belanda. Dan khusus hari ini, aku mau share perbedaan perkuliahan sebagai mahasiswi pendidikan yang di Indonesia dulu dan di Belanda sekarang. Nah, langsung aja kita bahas. Aku kuliah di Belanda, mengambil kuliah part-time di Belanda. Yang berarti aku hanya pergi ke sekolah atau universitas atau hogeschool dalam seminggu tuh sekali dalam seminggu. Dan ini sebenarnya aku hari ini harus ke kampus, tapi aku sempatkan waktu untuk buat video dan share informasi ini ke teman-teman. Di Belanda itu kalian bisa ambil perkuliahan part-time atau full-time. Dulu sebelumnya, sewaktu aku mendaftar, ada interview dengan pihak sekolah yang di Belanda, dan sebenarnya aku mau ngambil full-time. Pada saat itu aku kerjanya juga part-time di childcare, dan dari pihak sekolah di Belanda bilang, kenapa kamu udah dapat gelar sarjana di Indonesia, kamu udah berpengalaman dalam studi ini, kenapa kamu nggak ambil part-time aja? Terus aku mikir, oh iya benar juga ya, aku bisa ambil part-time dan di waktu lain aku bisa mengisi dengan kesibukan yang lain, seperti itu. Nah, jadi satu kali dalam seminggu pergi ke sekolah. Sedangkan dulu di Indonesia aku full time student. Jadi hampir setiap hari kecuali weekend pergi ke sekolah atau pergi ke universitas untuk belajar. Nah, ya perbedaan yang kedua adalah internship atau waktu magang. Dulu di Indonesia periode magang itu khusus untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, sedangkan di Belanda internship atau magang itu dimulai dari tahun pertama. Nah, sekarang adalah tahun pertama aku. Sebenarnya internship dari sekolah itu mewajibkan 10 hari magang di sekolah, either itu sekolah internasional atau sekolah dengan sistem Belanda. Nah, aku sendiri sekarang lagi magang di sekolah yang menggunakan sistem Belanda. Artinya sekolah reguler khusus mengikuti sistematika pendidikan di Belanda, bukan sekolah internasional. Dan ini adalah sekolah untuk SMA atau SMP yang ada di Belanda. Dan aku pergi magang itu setiap 2 kali dalam seminggu. Sebenarnya dari sekolah aku sendiri, dari Hogeschool Utrecht, itu mewajibkan paling tidak 10 hari dalam 6 minggu. Tapi aku pikir ya aku udah berpengalaman dalam bidang ini, dan aku bilang ya aku nggak masalah untuk magang dalam satu periode lebih lama, tidak masalah untuk magang lebih lama. Jadi aku akan magang selama 6 bulan 2 kali dalam seminggu. Nah, karena aku tahun pertama sebagai murid pendidikan, sebenarnya hanya diwajibkan untuk observasi kelas.
Kemudian aku bilang dengan mentor aku nggak mau selama 6 bulan hanya observasi di kelas. Karena aku tahu gimana caranya memberikan ngajar di kelas. Jadi aku bilang aku pengen untuk magang aku di mana aku bisa ngajar di kelas seperti itu. Luckily mentor aku baik banget orangnya. Jadi dia mempersilahkan aku untuk, ya kamu silahkan ngajar di kelas aku. Jadi itu bagus. Dan yang paling kentara perbedaannya sekolah Belanda dengan sekolah Indonesia. Kalau di Indo dulu sebagai anak magang, anak pendidikan atau magang sebagai guru, aku sadar dan aku ingat dulu aku lebih diberikan kebebasan sama mentor aku yang di Indonesia. Seperti kamu boleh ngajar, silahkan. Dan mentor aku nggak berdiri atau nggak stay di kelas itu untuk mengamati aku begitu. Kalau di Belanda, karena aku tahun pertama, aku nggak tahu ya kalau tahun kedua atau ketiga bakal seperti ini juga atau tidak, tapi berdasarkan pengalaman aku, meskipun aku sudah punya pengalaman yang kalau aku bisa bilang cukup untuk berdiri sendiri dan mengajar tanpa mentor aku di kelas, tapi di Belanda mentor aku tetap di dalam kelas sewaktu aku memberikan lesson. Sewaktu aku ngajar di kelas, mentor aku juga duduk di kelas. Mentor aku ada list yang dimana aku bilang aku pengen minta feedback, tolong berikan feedback aku gimana saat aku mengajar. Terus juga aku buat lesson plan, dan di situ juga mentor aku kasih feedback. Dan yang menurut aku itu bedanya sih di situ ya, dimana di Indonesia feedback yang aku dapat itu minimum, sedangkan saat ini aku magang di sekolah Belanda, feedback yang aku dapat itu banyak. Jadi dari feedback itu aku belajar banyak. Dari feedback itu aku tahu, aku saat mengajar sebenarnya aku bisa melakukan seperti ini gitu. Jadi menurut aku feedback cukup membantu ya. Dan itu perbedaannya teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan seputar perkuliahan di Belanda, kehidupan di Belanda, dan apapun tentang Belanda yang kalau aku tahu, aku bakal jawab. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!